selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Semakin lama pasukan Tianxian menyaksikan dia membantai pasukan surgawi, semakin mereka enggan untuk ikut campur. Pada akhirnya, para prajuritnya hanya bisa berdiri di kejauhan, seperti sekelompok patung batu dan menyaksikan tumpukan mayat dengan cepat membentuk gunung. 1 jam kemudian, Tianxian menurunkan tombaknya setelah membunuh setiap prajurit dari pasukan surgawi. Beberapa prajurit mencoba melarikan diri menjelang akhir pertempuran ketika mereka menyadari bahwa dia tak terkalahkan. Tetapi Tianxian mengejar setiap orang dengan teknik gerakan mendalam yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya hingga hari ini. Saat Tianxian berdiri di tengah lautan darah dan di samping tumpukan mayat, wajahnya tampak linglung. Ia menatap langit merah dengan darah yang membasahi seluruh tubuhnya, seolah baru saja melompat ke dalam bak mandi yang penuh darah. Meskipun telah melakukan pembantaian terhadap para prajurit Kaisar Langit, Tianxian tidak menemukan kepuasan dalam tindakannya. Nafsu membunuhnya tetap tak terpuaskan, membumbung tinggi seperti badai yang tak henti-hentinya. Membuatnya merasa tidak lebih baik dari sebelumnya. Para prajuritnya tetap menjaga jarak darinya, karena takut dia akan menyerang mereka jika mereka terlalu dekat. Namun, seorang individu yang tak kenal takut akhirnya mendekatinya dan berlutut di hadapannya di tengah lautan darah. "Tuanku, apa perintah Anda?" tanya Dong Ye. Setelah hening sejenak, tanpa mengalihkan pandangan dari langit, Tianxian bergumam pelan. "Aku mengundurkan diri dari jabatan Panglima Kota, karena aku harus pergi untuk waktu yang sangat lama. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali, atau apakah aku akan kembali. Dong Ye, aku akan menyerahkan militer dan kota ini kepadamu. Tetapi tuanku, jangan ikuti aku." Sebelum Dong Ye sempat menyelesaikan kalimatnya, Tianxian terbang menuju langit merah dan menghilang di dalamnya. Dong Ye langsung terdiam. Dia ingin mengejar Tianxian, tetapi dia tidak berani menentang perintah Tianxian. Pada akhirnya, Dong Ye hanya bisa menyampaikan kata-kata Tianxian kepada prajurit lainnya. Panglima kota telah meninggalkan jabatannya dan tidak akan kembali. Apa yang akan terjadi pada kota Xian sekarang? Bagaimana dengan militer kita? Kemana komandan pergi? Mengapa dia tiba-tiba meninggalkan semuanya? Meskipun para prajurit ini dipenuhi pertanyaan, mereka akhirnya memahami situasinya ketika kembali ke kota dan melihat pemandangan di rumah Tianxian, yang pergi terburu-buru dan tidak sempat membersihkan kekacauan di rumahnya. Dong Ye dan yang lainnya diliputi kesedihan dan kemarahan ketika mereka melihat pemandangan mengerikan di dalam rumah Tianxian. Sebagian besar dari mereka mengenal Xiu Mei dan memperlakukannya seolah-olah dia adalah seorang dewi. Jadi bisa dibayangkan betapa terkejutnya mereka ketika melihat apa yang terjadi padanya dan anaknya yang belum lahir. Karena tak sanggup meninggalkan Xiu Mei dalam keadaan seperti itu, Dong Ye dan yang lainnya memberinya pemakaman yang layak, dan bahkan mengadakan upacara pemakaman massal untuknya. Banyak yang berharap Tianxian akan hadir selama pemakaman, tetapi sayangnya, dia tidak terlihat di manapun. Setelah pemakaman, Dong Ye dan anggota tentara lainnya berkumpul untuk membahas masa depan mereka. Sang komandan kemungkinan besar sedang melawan Kaisar Langit dan pasukannya sendirian saat ini. Dia meninggalkan segalanya karena dia tidak ingin kami juga menjadi sasaran. Sialan. Bagaimana bisa kita membiarkan hal seperti ini terjadi pada penguasa kota dan perisiu? Setelah semua yang telah mereka lakukan untuk kita, kita benar-benar tidak berguna. Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan untuk penguasa kota? Aku menolak untuk tinggal diam setelah apa yang terjadi. Setelah mendengar keluhan para prajurit, Dong Ye melangkah maju dan berbicara dengan suara tegas, "Saya punya saran." Dia melanjutkan, "Aku akan membantu Tuan dalam pembalasannya. Sekuat apapun Tuan kita, dia tidak dapat menghadapi Kaisar Langit sendirian. Jika kalian ingin ikut denganku, angkat tangan. Jika tidak, kalian boleh pergi,
karena ini kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian kita. Sesaat kemudian, setiap prajurit yang pernah bertempur bersama Tian Xian mengangkat tangan mereka, wajah mereka dipenuhi tekad. Lalu seseorang berkata, tapi bagaimana kita bisa membantunya? Kita semua terlalu lemah. Dan komandan secara khusus telah memerintahkan kita untuk tidak mengikutinya. Dong Ye memejamkan mata dan merenung selama beberapa menit sebelum menjawab. Memang, kita terlalu lemah untuk melakukan apapun kepada Kaisar Langit saat ini. Namun, keadaan tidak akan selamanya seperti ini. Selain itu, ada beberapa cara untuk membantu Tuan tanpa sepengetahuannya. Boleh juga, saya sangat setuju. Mulai hari ini, kita akan bergerak dalam bayang-bayang dan membantu Tuan dari tempat yang tidak dapat dia lihat. Kita akan menjadi pasukan bayangan. Ya, turunkan Kaisar Langit dan para anteknya. Untuk penguasa kota, untuk perisiu, untuk anak mereka. Momen ini menandai lahirnya pasukan bayangan. Pasukan dewa jahat yang paling menakutkan dan misterius. Yang akan memainkan peran besar dalam membantu Tian Xian mengalahkan Kaisar Langit. Selain itu, setelah Dong Ye dan yang lainnya mengungkapkan keadaan genting kepada seluruh kota, warga bersatu mendukung tujuan tersebut, memberikan dukungan tanpa henti kepada pasukan bayangan. Kota Xian, yang dulunya merupakan rumah bagi Tian Xian, kini menjadi landasan bagi pembentukan pasukan bayangan. Bersama-sama, mereka membentuk jaringan untuk mengumpulkan informasi dan sumber daya, guna mendukung perjuangan melawan Kaisar Surgawi, dan akhirnya menjadi jaringan pengumpulan informasi terbesar dan terkuat di surga ilahi. Sejak Tian Xian meninggalkan kota Xian dan mulai memburu pasukan surgawi di seluruh surga ilahi, Kaisar Surgawi berhenti memperhatikan mereka, membiarkan kota itu berkembang tanpa banyak hambatan. Meskipun banyak yang mencoba mengklaim kota Xian untuk diri mereka sendiri setelah berita kepergian Tian Xian menyebar, pasukan bayangan memastikan untuk menjaga tempat itu tetap utuh hingga Tian Xian kembali. Meskipun Tian Xian tidak hadir, pasukan bayangan tetap menjadi kekuatan yang tangguh. Terdiri dari para veteran dan anak-anak ajaib yang telah dilatih dengan cermat olehnya. Disatukan oleh tujuan dan visi yang baru, mereka terus tumbuh semakin kuat setiap harinya. Didorong oleh tekad dan komitmen mereka yang tak tergoyahkan terhadap tujuan mereka. Awas! Itu Tian Xian, dewa jahat. Salah satu prajurit pasukan surgawi berteriak ketakutan ketika melihat sosok Tian Xian yang mendekati formasi mereka dari kejauhan. Membawa serta niat membunuh yang cukup untuk menakuti bahkan hantu sekalipun. Sial, kenapa dia harus muncul sekarang? Kita baru saja mulai memukul mundur para bajingan pemberontak surga itu. Seorang prajurit lainnya mengumpat dengan keras. Tidak mungkin kita bisa menghadapi dewa jahat dan penentangan surga secara bersamaan. Kita akan celaka. Pasukan yang menentang Kaisar Langit dalam perang surgawi antara dewa dan abadi mengadopsi nama pembangkangan surga sebagai isyarat simbolis yang menyiratkan pembangkangan mereka terhadap Kaisar Langit yang mengklaim mewakili surga itu sendiri. Adapun gelar dewa jahat, tampaknya tidak ada yang tahu asal-usul nama tersebut. Tetapi gelar itu dengan cepat menyebar ke seluruh surga ilahi, menjadi dikenal luas dan dikaitkan dengan Tian Xian, yang dulunya dikenal sebagai dewa perang. Ketika Tian Xian tiba di medan perang, dengan tombak di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, dia segera mulai membantai pasukan surgawi seperti orang gila. Astaga, dewa jahat telah muncul di medan perang kita. Kita harus mundur sebelum rakyat kita sendiri terjebak dalam pertumpahan darahnya. Syukurlah, jika dia tidak muncul, kita akan berada dalam bahaya besar. Mereka yang berasal dari pembangkang surga, tanpa ragu-ragu mundur dari pertempuran ketika mereka menyadari kehadiran Tian Xian di medan perang. Lagi pula, pembangkang surga telah mencoba bertarung bersama Tian Xian selama pertemuan pertama mereka. Namun, serangannya yang tanpa henti menunjukkan tidak ada rasa hormat kepada teman atau musuh, mengakibatkan korban jiwa di antara barisan mereka sendiri. Meskipun menderita kerugian di tangan Tian Xian,
pembangkang surga menahan diri untuk tidak membalas dendam. Dan bahkan mencoba membantunya dalam beberapa kesempatan lain. Mereka menyadari bahwa menargetkan Tianxian akan kontraproduktif. Lagi pula, dia sedang menghancurkan pasukan surgawi dengan cepat sendirian, dan merupakan harapan terbaik mereka untuk mengalahkan Kaisar Surgawi. Sementara Tianxian mengejar pasukan surgawi yang tercerai-berai. Pasukan pembangkang surga berupaya menghentikan pasukan surgawi agar tidak melarikan diri. Hahaha, kalian pikir kalian mau pergi kemana, anjing-anjing Kaisar Langit? Kau pikir kau bisa kabur sekarang? Lihatlah kalian, bajingan menyedihkan. Kemana perginya kesombongan kalian beberapa menit yang lalu? Kalian gemetar ketakutan sejak dewa jahat muncul. Mereka yang berasal dari pembangkang surga menertawakan dan mengejek para prajurit tentara surgawi karena pengecutnya mereka. Karena mereka mencegah pelarian tentara surgawi, sehingga memungkinkan Tianxian untuk membantai mereka dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Pada akhirnya, Tianxian melenyapkan semua pasukan surgawi. Setelah mengurus pasukan surgawi, dia segera meninggalkan tempat kejadian untuk mencari medan perang berikutnya yang masih terdapat pasukan surgawi, sama sekali mengabaikan mereka dari pembangkang surga. Adapun pembangkang surga, mereka hanya bisa mengagumi Tianxian dalam diam sambil menyaksikan kepergiannya. Di mata mereka, Tianxian muncul begitu saja di suatu hari, dan mulai membantai semua orang yang bekerja untuk Kaisar Langit atau pernah bekerja untuknya. Tidak peduli apakah mereka anggota aktif Tentara Langit atau keluarga kecil yang pernah bekerja dengan Kaisar Langit 100 tahun yang lalu. Dia memburu semua orang yang berafiliasi dengan Kaisar Langit tanpa terkecuali. Sial, bajingan keparat itu, Tianxian, telah membuat kekacauan di seluruh surga ilahi. Dan membantai rakyatku tanpa henti. Selama 100 tahun terakhir, bagaimana dia masih hidup? Jelaskan kepadaku, Jenderal Agung. Kaisar Langit meraung dengan wajah penuh amarah. Tatapannya menusuk tajam ke arah Jenderal Agung yang basah kuyup oleh keringat dingin. Jenderal Agung, gemetar ketakutan, berbicara dengan suara gugup, "Yang mulia, saya benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi." Tianxian tidak sekuat ini ketika dia masih menjadi penguasa kota di kota Xian. Pertumbuhan pesat dan kekuatan barunya jauh melampaui apapun yang dapat diantisipasi siapapun. Apapun yang kita lemparkan kepadanya, dia selalu berhasil lolos. Terlebih lagi, dia tidak pernah tinggal di satu tempat. Bahkan jika kita tahu dia akan memburu sekutu kita, hampir tidak mungkin untuk memprediksi tindakannya. Meskipun sudah 100 tahun sejak Tianxian meninggalkan kota Xian untuk memburu Kaisar Langit dan sekutunya, dia telah lama mencapai tingkat kultivasi yang biasanya membutuhkan ratusan, bahkan ribuan tahun bagi para jenius untuk mencapai kemajuan yang marginal sekalipun. Jadi cara dia berkembang seolah-olah dia masih seorang penguasa roh sama sekali tidak masuk akal. Kemajuan Tianxian sungguh belum pernah terjadi sebelumnya dan tak terbayangkan di mata jenderal tertinggi. Kaisar Langit tiba-tiba menghancurkan meja gioknya menjadi kepingan kecil dan berteriak, "Aku tidak meminta alasan, Jenderal Agung. Aku bertanya mengapa bajingan keparat itu masih hidup. Jika kau tidak bisa menjalankan tugasmu dengan benar, aku akan segera menggantimu." Jenderal Agung merasa ngeri mendengar kata-kata Kaisar Langit, dan ancaman penggantian jabatan yang membayangi, dan dia segera bersujud di lantai yang dingin. "Bawahan tak berguna ini salah. Beri aku kesempatan lain untuk menyingkirkan Tianxian. Ini akan menjadi peringatan pertama dan terakhirmu. Pergi dari hadapanku." Kaisar Langit menghentakkan kakinya, menyebabkan seluruh bangunan bergetar. Jenderal tertinggi tidak membuang waktu dan segera meninggalkan ruangan. Pikirannya terfokus pada tugas mendesak untuk memburu Tianxian. Hanya dalam 1 abad, Tianxian telah menimbulkan lebih banyak kerusakan pada pasukan mereka daripada yang berhasil dilakukan para pemberontak surga dalam 1 milenium terakhir, dan dia sebagian besar bekerja sendirian. Saya menolak membiarkan kerja keras saya selama puluhan ribu tahun lenyap hanya karena 1 orang.
Jenderal tertinggi tidak lagi menahan diri dan mulai mengirimkan prajurit elitnya untuk memburu Tianxian. Tidak seperti prajurit biasa dari pasukan surgawi yang paling banter adalah abadi emas. Prajurit elit ini semuanya adalah abadi sejati antara alam dewa sejati dan alam kenaikan dewa. Dengan 100 prajurit elit di bawah komandonya, jenderal tertinggi tidak membuang waktu, segera berangkat menjalankan misinya untuk memburu Tianxian. Di antara para prajurit elit ini, 80 orang berada di alam dewa sejati. 15 orang di alam kenaikan dewa tingkat 1, dan sisanya 5 orang di alam kenaikan dewa tingkat 2. Pada saat itu, kultivator terkuat baru berada di alam kenaikan dewa tingkat 5. Jadi bisa dibayangkan betapa hebatnya pasukan elit ini dibandingkan dengan prajurit biasa. Yang paling banter berada di tingkat abadi emas. Adapun Tianxian, dia hanyalah di ranah dewa sejati saat ini. Jadi mengirim begitu banyak ahli kuat untuk mengejarnya adalah tindakan yang berlebihan. Tetapi jenderal tertinggi tidak peduli dan ingin menyingkirkan Tianxian tanpa memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, meskipun jenderal tertinggi memiliki pasukan yang begitu kuat di bawah komandonya, mereka tetap harus menemukan Tianxian terlebih dahulu. Karena luasnya dunia mereka, surga ilahi, dibutuhkan ratusan bahkan ribuan tahun untuk mengelilingi dunia tersebut. Meskipun dengan bantuan harta karun terbang, itulah sebabnya Tianxian belum tertangkap setelah 100 tahun melakukan pembantaian. Karena ia akan segera pergi setelah membunuh musuh-musuhnya. Selain itu, Tianxian hanyalah seorang diri, yang membuatnya semakin sulit untuk dilacak. Jenderal tertinggi hanya bisa muncul untuk menyaksikan akibat dari pembantaian Tianxian. Kemudian mencoba memprediksi tujuan selanjutnya dan berharap untuk mempersempit jarak mereka. Tetapi dengan pertempuran antara pendukung Kaisar Langit dan pemberontak surga yang terjadi di ratusan lokasi di seluruh dunia, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setiap kali indera keenam Tianxian memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang, dia akan segera menghentikan aksi pembunuhannya dan bersembunyi selama beberapa tahun untuk melakukan kultivasi terpencil. Yang selanjutnya meningkatkan kekuatannya dan membuatnya semakin sulit bagi jenderal tertinggi untuk menangkapnya. Permainan kucing dan tikus yang rumit antara Tianxian dan jenderal tertinggi ini akan berlangsung selama 300 tahun lagi hingga Tianxian menembus alam dewa sejati dan memasuki kenaikan dewa tingkat pertama. Setelah Tianxian memasuki alam kenaikan dewa, dia menjadi jauh lebih berani dan mulai menyerang pasukan Kaisar Langit dengan lebih sering. Siapa kau? Kenapa kau menyerang keluarga Gu kami? Apa kau tahu dengan siapa kau berurusan? Kita mendapat dukungan dari Kaisar Langit. Ah, kasihanilah kami. Kumohon, selamatkan anak-anakku. Monster, kau bukan manusia, kau monster. Tianxian mengabaikan teriakan mereka dan membantai mereka semua tanpa ampun, tanpa memandang usia atau jenis kelamin mereka. Setelah Tianxian meninggalkan kediaman keluarga Gu tanpa meninggalkan seorang pun yang hidup, dia berlama-lama di tempat itu untuk sejenak mencabuti seluruh bangunan, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Sialan, apa yang sedang mereka lakukan? Kaisar Langit membuat lubang besar di kamarnya setelah menerima kabar kehancuran keluarga Gu. Selama 300 tahun terakhir, dia telah menanggung gempuran berita tanpa henti yang melaporkan pemusnahan sekutunya oleh Tianxian. Setiap laporan merobek jalinan kekuasaan dan pengaruhnya. Adapun jenderal tertinggi, dia tidak berani kembali ke istana surgawi tanpa kepala Tianxian di genggamannya. Sehingga dia telah absen selama 300 tahun. Dan ketidakhadirannya meninggalkan kekosongan yang mencolok di jajaran tentara surgawi. Sementara itu, ketika pemberontak surga mengetahui ketidakhadirannya, mereka segera menjadi lebih agresif dan berani, yang semakin memperumit situasi yang sudah menantang bagi pasukan surgawi. Setelah 200 tahun lagi tanpa hasil, Kaisar Langit memanggil kembali jenderal tertinggi. Kau dipecat, dasar sampah tak berguna.
Aku memberimu waktu 500 tahun untuk memburu satu orang dan apa yang telah kau capai dalam 500 tahun? Sama sekali tidak ada. Kaisar Langit menamparkan jenderal tertinggi begitu keras hingga ia jatuh ke tanah. Namun, Kaisar Langit tidak berhenti sampai di situ dan mulai menendang serta menginjak jenderal tertinggi saat ia masih tergeletak. Meskipun jenderal tertinggi adalah seorang immortal, ia tidak berani membalas Kaisar Langit dan menerima pukulan itu tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Bawahan tak berguna ini telah mengecewakan Yang Mulia, Kaisar Langit. Aku tidak pantas menduduki posisi ini. Jenderal Agung segera berlutut setelah Kaisar Langit berhenti memukulinya. Pergi, teriak Kaisar Langit kepadanya. Permisi. Jenderal Agung segera pergi. Setelah meninggalkan istana surgawi dan pergi ke suatu tempat yang jauh. Jenderal tertinggi melampiaskan seluruh amarahnya yang terpendam ke sebuah kota secara acak, membunuh ribuan manusia tak berdosa. Tian Xian. Ini semua kesalahanmu. Aku, Moru, bersumpah akan MEMBURUMU sampai nafas terakhirku. Setelah menghancurkan sebuah kota yang tidak bersalah, Moru melanjutkan perburuannya terhadap Tianxian sendirian, berharap untuk mendapatkan kembali kepercayaan Kaisar Langit dan posisinya sebagai jenderal tertinggi dengan kepala Tianxian. 1000 tahun kemudian, Moru akhirnya bertemu dengan Tianxian. Namun, bukan karena Moru berhasil memburu Tianxian. Bahkan, justru sebaliknya, Tianxian yang memburu Moru. Akhirnya aku menemukanmu, Dewa Jahat. Seluruh tubuh Moru bergetar karena kegembiraan setelah melihat Tianxian. Karena ulahmu, aku dicopot dari jabatanku sebagai jenderal tertinggi. Karena ulahmu, Kaisar Langit menyingkirkanku. Kau akan menyesal telah menantang Kaisar Langit hari ini. Tianxian tetap diam. Tiba-tiba, seolah-olah badai amarah telah dilepaskan. Gelombang dahsyat nafsu membunuh muncul dari tubuh Tianxian, menyelimuti langit dan bumi dalam aura yang menindas, membentang sejauh 100 mil ke segala arah. Dan seolah menanggapi emosinya yang luar biasa, tatanan langit itu sendiri tampak bergetar, melepaskan semburan kilat merah dan hitam yang berderak dan menari-nari dengan menakutkan di langit di atas. Dengan suara yang seolah membekukan udara di sekitarnya, Tianxian bergumam dengan nada yang bisa membekukan darah dan bahkan membangkitkan orang mati. Matanya menyala dengan cahaya yang dalam dan meresahkan, seperti bara api yang membara dalam kegelapan. Aku telah menunggu hari ini selama lebih dari 1000 tahun. Aku telah menunggu hari ini selama lebih dari 1000 tahun. Tianxian hanya mampu mengendalikan amarahnya selama beberapa detik setelah bertemu Moru. Waktu yang hampir tidak cukup untuk mengucapkan kata-kata ini. Setelah kematian Xiu Mei, Tianxian menghabiskan 200 tahun melampiaskan amarahnya pada pasukan surgawi dan sekutu Kaisar Surgawi. Setelah amarahnya sedikit mereda, cukup untuk membuatnya berpikir jernih. Ia menghabiskan 100 tahun lagi untuk mencari pelaku yang membunuh Xiu Mei. Sayangnya, ia telah membantai semua prajurit yang dikirim Moru untuk mengalihkan perhatiannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa selain Kaisar Langit yang dapat mengidentifikasi Moru sebagai pembunuhnya. Namun, pasukan bayangan, yang kekuatan dan pengaruhnya telah tumbuh selama 3 abad. Entah bagaimana mengungkap kebenaran, bahwa jenderal tertinggi, Moru, bertanggung jawab atas kematian Xiu Mei. Ketika Dong Ye mengetahui informasi ini, dia segera mencari Tianxian untuk menyampaikan informasi tersebut. Tentu saja, karena Tianxian selalu berpindah-pindah dan terkadang bersembunyi di tempat terpencil. Butuh waktu cukup lama bahkan bagi pasukan bayangan untuk menemukannya. Bahkan, jika pasukan bayangan sedikit kurang kompeten, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti Moru dan pasukan surgawi. Bahkan bisa dikatakan bahwa tanpa Dong Ye, yang telah menghabiskan ratusan tahun di sisi Tianxia sebagai tangan kanannya, mereka tidak akan pernah menemukan Tianxian. Ketika Dong Ye menemukan Tianxian dan mengungkapkan informasi tentang pembunuh Xiu Mei kepadanya, kemarahan Tianxian yang selama ini agak terpendam meledak seperti gunung berapi.
saat meletus setelah tertidur selama beberapa dekade. Namun, Tian Xian masih terlalu lemah saat itu untuk mengalahkan Moru. Jadi dia fokus pada pelatihan dan peningkatan kultivasinya. Dia membantai sekutu Kaisar Langit sebagai latihan dan menjarah kekayaan mereka, menggunakannya untuk lebih meningkatkan kemampuannya sendiri. Hal ini berlangsung selama ratusan tahun hingga Tian Xian yakin bahwa dia bisa mengalahkan atau mempermainkan Moru. Hal pertama yang dilakukan Tian Xian adalah mencari Dong Ye untuk meminta bantuan pasukan bayangan. Untuk membantunya menemukan Moru. Kau mengambil kata-kata dari mulutku, dewa jahat. Apa kau tahu betapa banyak penderitaan yang kualami karena ulahmu? Aku dipermalukan di depan orang-orang di sekitarku, bahkan Kaisar Langit pun mengabaikanku. Berani-beraninya kau membuatku menderita penghinaan seperti itu. Teriak Moru seperti orang tua gila sambil menunjuk Tian Xian dengan 2 jari. Menderita, kau menyebut omong kosong itu penderitaan. Gumam Tian Xian dengan suara dingin, tatapannya cukup tajam untuk menembus baja sekalipun. Dia mengarahkan pedangnya ke Mogu dan melanjutkan. Karena kau telah membunuh istriku, aku akan mengajarkanmu arti sebenarnya dari penderitaan. Hahaha, maksudmu jalang hamil itu. Seharusnya kau dengar bagaimana dia menjerit ketika aku membelah perutnya dan menunjukkan bayinya padanya. Aku belum pernah mendengar sesuatu yang semenarik itu. Moru tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Mendengar kata-kata itu, Tian Xian mengeluarkan raungan buas yang terdengar seperti naga. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan hingga menyelimuti seluruh tubuhnya seperti kobaran api. Moru langsung berhenti tertawa, bahkan tersedak air liurnya sendiri setelah melihat perubahan suasana yang begitu drastis. Tian Xian mengayunkan pedang hitam dan merahnya dengan ganas. Seketika membelah langit dan bumi di hadapannya menjadi 2. Melihat ini, bahkan Moru, yang berada di tingkat kenaikan dewa level 3, pun tidak berani menghadapi serangan sekuat itu secara langsung, jadi dia dengan cepat menghindarinya. Dari mana bajingan ini mendapatkan kekuatan sebesar ini? Moru berteriak dalam hati ketika dia merasakan energi spiritual yang dahsyat dan luar biasa yang terkandung dalam ayunan pedang Tian Xian yang biasa tanpa teknik apapun. Tian Xian baru berada di tingkat kenaikan dewa level 2. Namun ia menunjukkan kehebatan yang melampaui kultivator terkuat di dunia yang berada di tingkat kenaikan dewa level 5, Sang Kaisar Langit sendiri. Terlebih lagi, aura keemasan yang menyelimuti tubuh Tian Xian membuat setiap sel dalam tubuh Moru menjerit ketakutan. Seolah-olah mereka secara naluriah tahu betapa berbahayanya hal itu. Setelah melancarkan serangan pertamanya, Tian Xian segera mengayunkan pedangnya lagi bahkan sebelum memastikan apakah serangan pertamanya mengenai atau meleset dari Moru, seolah-olah dia sudah tahu. Moru dengan cepat menghindari serangan yang datang dan mulai membalas. Melancarkan teknik bela diri yang kuat yang dapat dengan mudah menghapus puluhan ribu mil surga ilahi jika mengenai sasaran. Namun, Tian Xian menggunakan pedang hitamnya untuk dengan mudah menangkis setiap teknik yang dilemparkan ke arahnya. Apa? Bagaimana dia bisa memotong energi abadiku seolah-olah itu energi spiritual biasa? Moru merasa dunianya terbalik setelah menyaksikan sesuatu yang tak bisa dipahami. Aku menolak untuk percaya kau juga akan mengurangi energi surgawiku. Teriak Moru sebelum memancarkan aura ilahi dan bak dewa. Ketika makhluk spiritual, dan bahkan serangga dalam radius 100.000 mil merasakan energi surgawi Moru. Mereka semua secara naluriah menundukkan tubuh dan membungkuk ke arahnya. Setelah mencapai keabadian, para kultivator memperoleh penguasaan atas energi abadi. Sebuah kekuatan yang dapat mengalahkan siapapun yang tidak abadi. Namun, setelah mencapai alam kenaikan dewa, mereka naik ke tingkat di mana mereka dapat merasakan dan menggunakan energi surgawi. Sebuah kekuatan yang bahkan melampaui energi abadi. Tian Xian mendengus jijik saat ia membalas energi surgawi Moru dengan miliknya sendiri. Bentrokan antara energi mereka menghasilkan kawah kolosal yang membentang sejauh 20.000 mil di sekitar mereka.
Tentu saja, segala sesuatu di dalam kawah tersebut telah sepenuhnya lenyap dari keberadaan. Kekuatan energi surgawi begitu dahsyat sehingga bahkan seorang dewa sejati pun akan binasa jika terkena serangannya. Namun, karena energi yang dibutuhkan untuk menggunakan energi surgawi sangat besar, energi surgawi hanya dapat digunakan secara terbatas. Setelah hanya menggunakan energi surgawi sekali, Moru sudah basah kuyup oleh keringat dan terengah-engah. Sesuatu yang biasanya tidak pernah terjadi pada mereka yang telah mencapai alam kenaikan dewa. Namun, Tian Xian tetap tenang, napasnya teratur dan stabil. Raut wajah Moru berubah muram saat menyadari perbedaan besar antara kemampuan mereka, yang mendorongnya untuk memikirkan berbagai cara untuk keluar dari situasi sulit yang dihadapinya. Tian Xian, yang telah berada di medan perang hampir sepanjang hidupnya, memperoleh kemampuan untuk mengetahui kapan musuhnya menyerah, dan ingin melarikan diri hanya dengan sekali pandang, sehingga dia dapat membaca Moru seperti buku terbuka pada saat ini. Hahaha, Tian Xian tiba-tiba tertawa dengan cara yang menyeramkan, suaranya membuat Moru merinding. Kita baru saja bertarung dan kau sudah berpikir untuk melarikan diri. Sekarang aku mengerti mengapa Kaisar Langit mengirim orang sepertimu untuk membunuh seorang ibu yang tak berdaya. Ternyata kau memang bajingan pengecut. Wajah Moru memerah karena marah setelah mendengar hinaan Tian Xian. Namun dia tidak membalas apapun, hanya menatapnya dengan tajam. Tian Xian tiba-tiba berhenti tertawa dan melanjutkan dengan ekspresi yang benar-benar muram di wajahnya. Mari kita lihat apakah kau masih berani pergi setelah melihat ini, Dong Ye, teriaknya. Dong Ye muncul di samping Tian Xian sesaat kemudian. Tetapi dia tidak sendirian, karena dia sedang menggenggam seorang wanita, kehadirannya jelas di luar kehendaknya. Ketika Moru melihat wajah wanita yang ditawan oleh Dong Ye, wajahnya berubah kaget dan marah, seolah-olah dia baru saja menelan sekelompok lalat hidup secara tidak sengaja. Kau boleh melarikan diri jika mau, tapi kau harus meninggalkan wanita tak berdaya ini. Tian Xian berbicara dengan suara acuh tak acuh sambil dengan tenang menatap Moru, yang gemetar hebat hingga orang mungkin mengira itu adalah kejang yang sedang berlangsung. Dewa jahat, kau bajingan. Demi Tuhan, jika kau menyakiti sehelai bulu pun di tubuhnya, aku akan. Moru meraung sekuat tenaga, menyebabkan seluruh dunia bergidik. Namun, ia segera disela oleh Tian Xian, yang meraih rambut halus di kepala wanita itu dengan tangannya. Kemudian mencengkeram segenggam rambut sebelum dengan ganas mencabutnya langsung dari kulit kepalanya. Langsung merobek sebagian kulit kepalanya dan menyebabkan darah mengalir deras. Ahahahahaha. Wanita cantik yang berada dalam genggaman Dong Ye menjerit kesakitan dan menggeliat seperti ikan yang kehabisan air. "Dongmei!" teriak Moru keras-keras sambil tanpa sadar menerjang ke arahnya. Tetapi ia segera dihentikan oleh Dong Ye, yang dengan santai menekan pedangnya ke tenggorokan wanita itu, mengancam akan memotongnya jika Moru mendekat. Melihat ini, Moru hanya bisa menghentikan gerakannya dan melayang di udara dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Tidak berani menggerakkan otot sedikit pun karena takut akan keselamatan wanita itu. Bagaimana? Kenapa Dongmei berada di tangan mereka? Dia seharusnya dilindungi oleh. Moru tiba-tiba teringat bahwa dia telah dicopot dari jabatan jenderal tertinggi. Jadi wajar jika Kaisar Langit menghentikan semua dukungan untuk dirinya dan keluarganya. Sesaat kemudian, Tian Xian mendekati Mo Dongmei, yang gemetar tak henti-hentinya dengan air mata terus mengalir di wajahnya. Meskipun merupakan kultivator ranah abadi emas yang kuat, dia seperti manusia biasa di hadapan Dong Ye, yang merupakan dewa sejati. Kumohon, lepaskan aku. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan, pintanya. Tian Xian mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai pipinya yang lembut, menyebabkan wanita itu gemetar lebih hebat lagi. Jangan berani-beraninya menyentuhnya dengan tangan kotormu, dewa jahat. Moru mengeluarkan teriakan marah, tetapi dia tidak bergerak sedikit pun.
Tian Xian menghentikan gerakannya dan mengalihkan pandangannya dari wanita yang ketakutan itu ke Moru. "Sudah berapa lama kalian saling mengenal?" tanyanya tiba-tiba. "Kenapa kamu menanyakan pertanyaan seperti itu?" "Ah!" Mo Dongmei mulai berteriak lagi ketika Tian Xian tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Menebas sebagian wajahnya yang baru saja dielusnya, menciptakan lubang di pipi kanannya. "Dongmei!" Moru mengepalkan tinjunya untuk menahan keinginan menerkam Tian Xian, meremasnya begitu keras hingga berdarah. "Sudah berapa lama kalian saling mengenal?" Tian Xian dengan tenang mengulangi kata-kata yang baru saja diucapkannya. Tanpa sedikit pun perubahan pada ekspresinya, jelas tidak terpengaruh oleh tindakannya. 180.000 tahun. Kita sudah saling mengenal selama 180.000 tahun. Moru hanya bisa menjawab pertanyaannya, karena takut akan konsekuensi jika menolak. 180.000 tahun. Aku penasaran bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang telah kau cintai begitu lama. Aku menderita kesedihan yang tak terbayangkan ketika kehilangan istriku. Dan kita bahkan belum mengenal satu sama lain selama sebagian kecil dari waktu kebersamaan kalian. Jadi aku tidak bisa membayangkannya. Maukah kau berbagi pengalamanmu denganku nanti, Jenderal Agung? Tanya Tian Xian sambil menatap mata Moru. Jangan berani-beraninya kau, dewa jahat. Kumohon, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Asalkan kau mengampuninya. Semangat Moru untuk bertarung telah sepenuhnya sirna. Hanya menyisakan rasa putus asa dan ketidakberdayaan yang mendalam. Emosi yang belum pernah ia alami sebelumnya dengan intensitas seperti itu. Namun, Tian Xian tetap tidak terpengaruh, dan seolah mencerminkan keberadaannya. Aura keemasan itu perlahan berubah menjadi hitam dan merah. Kau akan melakukan apapun yang kuinginkan. Kalau begitu, aku ingin kau menghidupkan kembali istriku, Xiu Mei, dan anak kami dari kematian, pinta Tian Xian. Itu tidak mungkin. Bahkan Kaisar Langit pun tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Seru Moru. Ah! Menanggapi ucapan Moru, Tian Xian meraih dua jari Dongmei dan menariknya hingga putus dari tangan kirinya, beserta tulang-tulangnya. Kau mengaku akan melakukan apa saja, tapi kau langsung terbukti sebagai pembohong. Tian Xian menghela napas, menggelengkan kepalanya dengan sedih. Bajingan gila ini, dia pasti akan membunuhnya kalau terus begini. Moru menggertakkan giginya. Tian Xian tiba-tiba menyipitkan matanya dan menarik 3 jari lagi dari Dongmei. Untuk apa itu? Seru Moru. Aku tidak suka caramu menatapku barusan, jawabnya dengan tenang. Apa? Moru langsung terdiam. Namun, meskipun luka-lukanya tampak fatal, Mo Dongmei jauh dari kematian berkat kultivasinya yang tinggi, yang terus meregenerasi tubuhnya. Tian Xian berhenti memperhatikan Moru dan beralih menatap Mo Dongmei, yang langsung menunduk ketika merasakan tatapannya tertuju padanya. Hei, wanita, lihat aku. Tian Xian memanggilnya, tetapi dia terus menatap tanah. Melihat itu, Tian Xian mencengkeram dagunya dan memaksanya menatap wajahnya. Kemudian, dengan tangan satunya, dia mencungkil matanya hingga keluar dari rongganya. Ahahahahaha. Mataku. Mo Dongmei menjerit seperti hantu. Tian Xian mengabaikan teriakan tepat di samping telinganya, dan menatap dua bola mata yang berlumuran darah di tangannya. Kemudian bergumam, jika kau tidak akan menggunakannya, lebih baik aku mengambilnya darimu. Dewa jahat, apa yang kau inginkan dari kami? Moru tak tahan lagi dan meraung. Jika kau mau menyiksa seseorang, siksa aku saja. Akulah yang membunuh istrimu, bukan Dongmei. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Tian Xian mengalihkan pandangannya kembali ke Moru dan secara mengejutkan tertawa kecil. Tidak ada hubungannya dengan ini. Istriku, Xiu Mei, juga tidak ada hubungannya dengan pertarunganku melawan Kaisar Langit. Namun kau menargetkannya hanya karena dia istriku. Dengan gerakan cepat, Tian Xian mengepalkan tangannya dan menghancurkan bola mata itu, menciptakan suara aneh. Soal menyiksa kamu, jangan khawatir, kamu pasti akan mendapat giliran nanti.
Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, dia kembali menatap Mo Dongmei, yang masih berteriak histeris, seolah-olah dia sudah gila. Suamimu membunuh istriku, jadi aku akan membunuhmu sebagai balasannya. Mata ganti mata, apakah kau menyalahkanku? Tian Xian tiba-tiba bertanya kepada Mo Dongmei, yang kehilangan kendali atas tubuhnya. Menyebabkan tubuhnya mengeluarkan kotoran berupa air kencing dan tinja. Kotor sekali. Kalian hampir mengotori bajuku juga. Dong Ye menggelengkan kepalanya dengan sangat tenang meskipun apa yang mereka lakukan pada wanita tak berdaya ini. Dewa jahat, hentikan. Aku akan membantumu melawan Kaisar Langit jika kau mengampuninya. Kau bahkan bisa membunuhku setelahnya jika kau mau. Teriak Moru tiba-tiba. Kaisar Langit, seolah-olah aku butuh bantuanmu untuk menyingkirkannya. Tian Xian mencibir. Lalu apa sih yang kau inginkan dariku? Teriak Moru dengan keras. Kupikir aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas sejak awal. Bahwa aku akan membiarkanmu mengalami penderitaan yang sesungguhnya, gumam Tian Xian dengan suara muram. Lalu dia menggerakkan lengannya, menggunakan pedangnya untuk menguliti Mo Dongmei dengan sempurna seperti menguliti kulit binatang. Melihat ini, Moru tak tahan lagi dan menerjang maju. Jika mereka akan membunuh Mo Dongmei terlepas dari apakah dia menyerang mereka atau tidak, dia sebaiknya mengambil risiko. Namun, yang dibutuhkan Tian Xian untuk menghentikan Moru hanyalah satu ledakan energi surgawi. Saat terkena energi surgawi, Moru terlempar ke dalam kawah dan mendarat di dasar kawah. Sekarang, mari kita lanjutkan. Tian Xian segera kembali menyiksa Mo Dongmei. Saat Moru terbaring di dasar kawah dengan tubuh yang hancur, bahkan tak mampu mengangkat jari. Kultivasinya memungkinkannya untuk menyaksikan setiap momen Tian Xian menyiksa istrinya. Seolah-olah dia berada tepat di depan mereka. Setelah menguliti Mo Dongmei seperti binatang, Tian Xian kemudian menyembelihnya seperti sapi. Membuang potongan demi potongan dagingnya hingga hanya tersisa kerangkanya. Namun, yang mengejutkan, Mo Dongmei tetap hidup meskipun sebagian besar tubuhnya dan bahkan jantungnya hilang. Begitu seorang kultivator mencapai tingkat Golden Immortal, mereka memperoleh kemampuan untuk bertahan hidup. Bahkan jika seluruh tubuh dan hati mereka hancur selama jiwa mereka tetap utuh. Mo Dongmei bisa saja memisahkan jiwanya dari tubuhnya dan melarikan diri dengan cara itu. Tetapi Dong Ye telah menyegel jiwanya di dalam tubuhnya, sehingga mustahil baginya untuk melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, Tian Xian menghancurkan kerangka Mo Dongmei hingga menjadi bubuk halus. Dan mencampurnya dengan dagingnya yang telah dipotong-potong. Sebelum memaksanya untuk diberikan kepada Moru, yang diam-diam memulihkan tubuhnya sambil menyaksikan semuanya. Adapun jiwa Mo Dongmei, Tian Xian menghancurkannya dengan energi surgawinya tepat di depan Moru. Langsung membunuhnya tanpa memberinya kesempatan untuk bereinkarnasi. Kau monster, kau bukan manusia, kau adalah perwujudan kejahatan itu sendiri. Moru mengamuk saat ia dipaksa untuk menikmati rasa istrinya tercinta. Mungkin itu benar, tapi kaulah yang membangkitkan kejahatan dalam diriku, kata Tian Xian dengan suara rendah. Beberapa saat kemudian, guru berteriak, "Nah, apa yang kau tunggu? Apa kau akan membunuhku sekarang atau bagaimana?" Tian Xian tidak menjawab dan hanya menatapnya dalam diam sambil dikelilingi aura yang menakutkan. Setelah hening sejenak, dia berbicara dengan suara yang menakutkan. "Apa kau benar-benar berpikir ini akan berakhir secepat ini? Apa-apa maksudmu?" gumam Moru dengan suara linglung. Apa yang dikatakan Tian Xian saat berikutnya membuat Moru benar-benar terdiam dan ketakutan. "Seandainya kau lupa, bukan hanya istriku yang tewas di tanganmu. Anakku, putri kita juga dibantai olehmu." Tian Xian mengingatkannya akan kejahatannya. Kau tidak bermaksud." Moru bahkan tidak berani sepenuhnya menguraikan makna di balik kata-kata Tian Xian yang penuh firasat, pikirannya menjadi kosong. "Dong Ye," Tian Xian memanggilnya. "Baik, tuanku." Dong Ye membungkuk kepadanya sebelum menghilang sejenak. Setelah beberapa detik hening yang mencekam,
Dong Ye kembali ke sisi Tian Xian dengan seseorang lain dalam genggamannya. Sosok ini jauh lebih kecil daripada Mo Dongmei, dan dia juga jauh lebih lemah, hanya seorang prajurit ilahi. Ayah, apakah itu kau? Kumohon, tolong aku. Bajingan-bajingan ini menangkap ibu dan semua orang di keluarga kita. Pemuda itu langsung berteriak ketika melihat wajah ayahnya, bahkan merasa lega. Tidak, 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 TIDAKKKK. Wajah Moru tampak begitu mengerikan dan menakutkan sehingga bisa membuat hantu pun ketakutan setengah mati. Kumohon, Tian Xian yang jahat. Apapun selain ini, apapun selain anak-anakku. Moru memohon dengan suara putus asa. Namun, Tian Xian mengabaikan Moru dan menggunakan pedangnya untuk melumpuhkan kultivasi pemuda itu. Kemudian dia menoleh ke arah Dong Ye dan berkata, "Bawa sisanya kemari." "Seperti yang Anda perintahkan, tuanku." Dong Ye pergi sebentar lagi sebelum kembali dengan orang lain. Dia mengulangi ini sampai lebih dari selusin orang berlutut di hadapan Tian Xian, kultivasi mereka lumpuh. "Kenapa? Aku hanya membunuh salah satu anakmu?" tanya Moru dengan darah mengalir dari mata, hidung, dan bibirnya. "Kau tidak hanya membunuh salah satu anakku. Kau membunuh satu-satunya anakku dan istriku, jadi kau membunuh semua anakku. Termasuk anak-anak yang seharusnya kami miliki di masa depan." Sambil berbicara, Tian Xian memotong anggota tubuh korban pertamanya, meniru luka yang diderita Xiu Mei. Dia mengulangi tindakan yang sama pada korban kedua, lalu ketiga, hingga mencapai korban ketujuh, seorang wanita muda dengan perut agak buncit. "Ini pasti takdir. Kamu akan bisa melihat cucumu bahkan sebelum dia lahir." Tanpa ragu, Tian Xian membelah perut wanita itu menjadi dua, memperlihatkan bayi di dalamnya kepada Moru, yang hanya bisa berbaring dan menatap pemandangan mengerikan itu dengan ekspresi kosong di wajahnya. Kemudian, tanpa berhenti, Tian Xian terus menyiksa anak-anak Moru yang lain. Jeritan mengerikan yang bahkan bisa membekukan neraka sekalipun memenuhi kawah. Selama beberapa menit hingga tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Setelah hening sejenak, jeritan mengerikan dan tidak manusiawi, yang terdengar lebih buruk daripada suara babi yang disembelih menggema di seluruh kawah. TIANXIIAN. Setelah Tian Xian selesai membantai seluruh keluarga Moru di depan matanya, Tian Xian duduk di atas tumpukan mayat dan dengan tenang menatap Moru, yang memiliki ekspresi tidak manusiawi di wajahnya. "Langit, mereka tidak akan memaafkan kejahatan keji yang kau lakukan hari ini," teriak Moru sambil menatap Tian Xian. Jika tatapan tajam bisa membunuh orang, tatapan Moru berpotensi membunuh bahkan para dewa. "Mungkin, tapi aku tidak meminta maaf atas perbuatanku hari ini. Aku hanya meminta pengertian," gumam Tian Xian sambil mengangkat pandangannya untuk menatap langit merah yang tampak semakin gelap setiap saat. Lalu dia menatap tangannya yang berlumuran darah dan menghela napas. "Bahkan setelah semua ini, amarahku belum sepenuhnya terpuaskan. Mungkin tidak akan pernah terpuaskan, bahkan setelah aku membunuh Kaisar Langit." Dia kembali menatap Moru dan melanjutkan, "Yang perlu kau lakukan hanyalah membiarkan istriku sendirian, tapi sayangnya, sekalipun aku menolak melakukan perintah Kaisar Langit, dia pasti akan mencari orang lain untuk membunuhnya. Seharusnya kau tidak pernah menyinggung Kaisar Langit. Ini semua salahmu." Moru meraung. "Memang, aku sebagian bersalah atas kematian Xiu Mei, tetapi bukan karena aku menyinggung Kaisar Langit." Tian Xian menghela napas dengan ekspresi membenci diri sendiri. "Aku berjanji untuk melindunginya dengan nyawaku, tetapi aku terlalu lemah bahkan untuk melakukan itu, jadi dia binasa. Aku tidak punya alasan." Dia tiba-tiba berdiri dan mengarahkan pedangnya ke Moru, lalu melanjutkan, "Aku tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Aku akan menemukannya lagi setelah reinkarnasinya. Bahkan jika dia tidak mengingatku, aku akan melindunginya dengan benar kali ini." "Reinkarnasi? Hah? Kau benar-benar sudah gila."
Moru mencibir. Tian Xian menyipitkan matanya dan bergumam. Jangan khawatir, kau bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk mengalami reinkarnasi. Pedangnya tiba-tiba memancarkan aura pedang yang ditingkatkan dengan sangat besar, memenggal kepala Moru. Namun, karena Moru pada dasarnya adalah seorang dewa, dia akan selamat bahkan jika seluruh tubuhnya hancur. Tian Xian tentu saja mengetahui hal ini. Jadi dia segera menangkap jiwa Moru dan menyegelnya di dalam pedang hitam yang ada di tangannya. Setelah mencapai tingkat kenaikan dewa, jiwa seorang kultivator mengalami perubahan mendalam. Sehingga sulit bagi kultivator tingkat kenaikan dewa lainnya untuk menghancurkannya. Aku tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan jiwamu sekarang. Jadi aku akan menahanmu di sini sampai aku mampu melakukannya. Tian Xian melemparkan pedang hitam itu ke dalam cincin penyimpanannya dan berdiri di sana dalam diam. Sementara itu, langit di atas Tian Xian menjadi sangat gelap sehingga tampak seolah-olah hangus hitam. Tuanku, Dong Ye muncul di sampingnya dengan wajah khawatir. Pergi. Tian Xian menjawab dengan satu kata. Ya, Dong Ye langsung menghilang dari tempat kejadian. Setelah sendirian, Tian Xian melirik kekejaman yang telah dilakukannya dan tiba-tiba berlutut. Dia kemudian muntah hebat, bahkan menangis terseduh-seduh saat mengeluarkan isi perutnya. Tubuhnya yang basah kuyup oleh keringat gemetar tanpa henti, mengirimkan rasa dingin ke seluruh tubuhnya. Dia mengeluarkan teriakan mengerikan beberapa saat kemudian. Tian Xian, yang telah menghabiskan puluhan tahun dalam tekad dan tidak merasakan apapun selama proses tersebut, tiba-tiba diliputi oleh gelombang rasa bersalah dan jijik yang luar biasa atas apa yang telah ia lakukan kepada keluarga Moru. Dia pasti tidak akan menyetujui cara-caraku, bahkan mungkin membenciku atas apa yang telah kulakukan. Gumamnya dengan suara rendah. Sayangnya, ini satu-satunya cara agar aku tetap waras. Satu-satunya alasan bagiku untuk tetap berada di dunianya yang menyebalkan ini tanpamu. Tian Xian berdiri beberapa saat kemudian dan mengangkat kepalanya untuk menatap awan hitam besar yang bergemuruh di atasnya. Apa yang kamu tunggu? Cepat selesaikan ini. Menanggapi ucapan Tian Xian, awan hitam tiba-tiba melepaskan sambaran petir yang sangat dahsyat kepadanya. Ratusan sambaran petir tebal, masing-masing cukup kuat untuk membuat dunia bergetar. Menghantam sosok kecil Tian Xian, seolah-olah langit ingin menghapus keberadaannya. Namun, sambaran petir ini tidak mampu menembus tubuh Tian Xian yang terlindungi oleh aura hitam, apalagi melukainya. Kesengsaraan surgawi berlangsung selama beberapa hari tanpa jeda. Setelah awan hitam menghilang dari langit, Tian Xian muncul dari kawah yang terbakar tanpa luka sedikit pun di tubuhnya. Namun, dia tidak lagi sendirian, karena puluhan ribu makhluk abadi yang perkasa mengelilinginya dari segala arah. Dewa jahat, kau akan membayar atas kekejaman yang telah kau lakukan hari ini. Tian Xian menyapu kerumunan dengan tatapan dingin namun tenang. Setelah mengidentifikasi mereka sebagai pasukan surgawi, nafsu membunuh yang terpendam di dalam diri Tian Xian mulai muncul kembali. Bahkan jika aku harus melawan seluruh dunia, bahkan jika aku harus membelah langit dan bumi menjadi dua, aku akan menghancurkan apapun dan siapapun yang berani menghalangi jalanku menuju Kaisar Langit. Tian Xian melanjutkan kampanyenya yang tanpa henti untuk membantai Kaisar Langit, meninggalkan jejak pertumpahan darah dan kematian di seluruh surga ilahi, dengan tumpukan mayat yang menandai jalannya. Kakak Yuan, apa kau baik-baik saja? Suara Xiao Hua yang khawatir tiba-tiba terdengar. Yuan perlahan membuka matanya dan mendapati dirinya berlutut di tanah dengan air mata mengalir di kedua sisi wajahnya. Apa yang terjadi padaku? Gumamnya dengan suara linglung, tanpa menyadari bahwa ingatan Tian Xian telah menguasai kesadarannya. Ketika kesadarannya kembali pulih, Yuan teringat kembali pada kenangan Tian Xian dan kekejaman yang telah dilakukannya, yang menyebabkan dia muntah hebat. Kakak Yuan, Xiao Hua memanggilnya lagi. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, saya baik-baik saja. Saya hanya teringat sesuatu yang tidak menyenangkan,
Itu saja. Setelah tenang, Yuan berdiri dan meninggalkan ruang bawah tanah, lalu kembali ke rumah. Sebelum pergi, Yuan menyempatkan diri untuk membersihkan seluruh bangunan, menghilangkan semua debu dan kotoran, memperbaiki pintu yang rusak, dan bahkan membersihkan noda darah di kamar Xiu Mei. Setelah membersihkan bangunan itu sebisa mungkin, Yuan meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke dunia luar yang gelap dan penuh firasat buruk. Dia menoleh sejenak ke arah Invincible Heaven dan berkata, "Kota Xian telah terpecah menjadi banyak bagian, tetapi kita dapat menggunakannya untuk menentukan lokasi kita di dalam alam bayangan." Invincible Heaven dibangun di pusat kota, tetapi didorong lebih jauh ke timur ketika kita memperluas kota. Jadi kita berada di dekat sisi timur alam bayangan. Yuan memejamkan matanya dan mengingat kota pertama yang ia temui ketika memasuki alam bayangan sebelumnya. Bagian kota itu berada di dekat gerbang barat. Jadi kita harus pergi ke barat jika ingin memiliki peluang lebih tinggi untuk bertemu dengan dua jiwa dari alam kenaikan dewa itu. Setelah mengetahui arah, Yuan tak lagi ragu dan mulai terbang ke arah barat. Saat ia mencapai ujung kota dan mendekati para jiwa yang terbuang, Yuan mendengar suara yang familiar dan mengalihkan pandangannya untuk melihat pemberitahuan tersebut. "Anda telah membuka segel, belenggu surgawi dewa jahat." Yuan tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, seolah-olah sebuah batu besar tak terlihat telah terangkat dari pundaknya. Belenggu surgawi, apa itu? Yuan mengangkat alisnya mendengar pemberitahuan ini, karena dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Namun, hal itu menyiratkan bahwa dia telah dibatasi oleh sesuatu yang telah dilepaskan ketika dia sepenuhnya mendapatkan kembali ingatan dewa jahat. Dengan demikian, meskipun dia telah sepenuhnya mendapatkan kembali ingatan Tian Xian, dia belum sepenuhnya mendapatkan kembali ingatan Tian yang meskipun Tian Xian sudah mendapatkannya. Saat Yuan merenungkan implikasi dari pembukaan segel ini, lebih banyak pemberitahuan muncul. Anda telah memenuhi kriteria untuk mempelajari energi abadi. Pemahaman Anda tentang energi abadi telah meningkat secara signifikan. Anda telah memenuhi kriteria untuk mempelajari energi surgawi. Pemahaman Anda tentang energi surgawi telah sedikit meningkat. Anda telah memenuhi kriteria untuk mempelajari keagungan surga. Kurang dari Anda telah menerima misi unik. Quest. Tingkat kesulitan, mustahil. Deskripsi misi, selesaikan ujian-ujian berikut untuk mendapatkan persetujuan dari supremasi surga. 1. Kalahkan seorang kultivator yang setidaknya 9 alam di atasmu tanpa menggunakan supremasi surga. 2. Kalahkan binatang buas yang setidaknya 9 alam di atasmu tanpa menggunakan supremasi surga. 3. Lepaskan belenggu fana Anda dan jadilah seorang immortal sejati. 4. Kalahkan 100 juta musuh. 5. Raih tekad yang tak tergoyahkan. Mata Yuan membelalak kaget saat melihat persyaratan ujian tersebut. Bahkan seorang jenius kultivasi tingkat atas yang hanya muncul sekali setiap 1000 tahun pun akan kesulitan mengalahkan lawan yang satu alam lebih kuat. Namun ia harus mengalahkan seseorang yang 9 alam lebih kuat darinya. Ujian kedua yang mengharuskannya mengalahkan binatang buas 9 alam di atas levelnya sendiri bahkan lebih sulit. Karena binatang buas secara alami lebih kuat daripada kultivator manusia. Adapun ujian ketiga dan yang paling memakan waktu, dia harus mengembangkan fisiknya sebelum dia bahkan bisa menembus Raja Roh. Dan bahkan jika kultivasinya kembali berkembang, mungkin butuh waktu puluhan tahun baginya untuk mencapai dewa sejati. Ujian keempat hanya mengharuskannya untuk mengalahkan lawan. Tetapi jumlah yang dibutuhkan sangat besar, setidaknya begitulah adanya. Percobaan kelima dan terakhir terlalu samar untuk diukur tingkat kesulitannya. Astaga, apakah aku harus memenuhi semua persyaratan konyol ini sebelum bisa menggunakan supremasi surga? Serunya dalam hati, meskipun supremasi surga tidak dapat disangkal merupakan teknik yang sangat ampuh, bahkan tak tertandingi, tetapi prasyarat untuk menggunakannya sungguh luar biasa.
Bagaimana aku bisa menggunakan supremasi surga sebelum memenuhi persyaratan ini? Apakah itu sengaja memberiku sedikit gambaran tentang kehebatannya yang tak tertandingi hanya untuk mempermainkanku seperti ini? Namun, meskipun cobaan ini mungkin tampak keterlaluan pada pandangan pertama, bahkan mungkin mustahil di mata sebagian besar orang selain Yuan, dia tidak langsung menyerah dan hanya merasa sulit meskipun memiliki keunggulan. Setelah mendapatkan kembali ingatan dewa jahat, jiwa dan perilaku Yuan mengalami transformasi yang mendalam. Namun, bahkan dengan pengalamannya yang luas dan tak terukur, Yuan mati-matian mempertahankan kepribadian dan karakternya sendiri. Tentu saja, karena ia baru hidup selama kurang lebih 2 dekade dibandingkan dengan Tian Xian yang memiliki pengalaman puluhan ribu tahun. Belum lagi Tian Yang dan inkarnasi lainnya, pengalaman Yuan sendiri sangat tidak berarti, ibarat sebutir pasir di padang pasir yang luas. Hal ini membuat Yuan sangat sulit, bahkan hampir mustahil, untuk tetap tidak berubah. Tetapi dia tetap berhasil mempertahankan nilai-nilai inti dan identitasnya. Saat Yuan berdiri di tepi kota, dia diam-diam menatap ke arah tujuannya dengan perasaan tidak enak di dalam hatinya. Jika aku terbang langsung ke wilayah barat, aku harus melewati wilayah tengah. Tempat beberapa jiwa terbuang yang paling berbahaya dan kuat berada. Alam bayangan sudah ada bahkan sebelum kelahiran dewa jahat. Dan Tian Xian sendiri telah menjelajahi dunia beberapa kali selama hidupnya. Namun, meskipun tidak ada banyak jiwa terbuang seperti di era sekarang, sebagian besar jiwa ahli berada di dekat pusat alam bayangan. Karena tempat itu mengandung lebih banyak energi spiritual, memungkinkan mereka untuk menjaga jiwa dan kewarasan mereka dengan lebih baik. Selain itu, karena ruang di wilayah tengah sangat terbatas, jiwa-jiwa yang lebih lemah terpaksa tinggal di tempat lain, di mana jiwa mereka memburuk jauh lebih cepat. Dalam kondisi saya saat ini, saya hanya akan berjalan menuju kematian jika mendekati wilayah tengah, jadi saya perlu mengraoinya. Karena ia lebih dekat ke wilayah utara daripada wilayah selatan, Yuan akhirnya mendekati wilayah utara alam bayangan. Ketika Yuan memasuki wilayah jiwa-jiwa terbuang, meskipun tidak memancarkan kekuatan jiwanya, tak satu pun dari jiwa-jiwa di sana mendekatinya, seolah-olah mereka takut padanya. Yuan mengamati perubahan ini dan bertanya-tanya apakah hal itu ada hubungannya dengan jiwanya yang telah diperkuat, yang secara alami memancarkan aura seorang ahli kuno yang hanya dapat dideteksi oleh jiwa-jiwa yang dibuang. Namun, dia tidak mengeluh dan melesat menuju kota berikutnya dengan kecepatan luar biasa. Di suatu tempat di alam primordial, seorang pria parubaya yang bermartabat dengan penampilan yang mengesankan duduk tenang di permukaan sebuah kolam besar. Sambil memancarkan aura kuno, tampak seperti sedang tertidur. Tiba-tiba, riak muncul di permukaan kolam yang tenang. Diikuti oleh suara yang tenang namun bersemangat, "Ayah, giok darah akhirnya aktif." Mata pria parubaya itu, yang telah tertutup selama bertahun-tahun, tiba-tiba terbuka lebar, memperlihatkan matanya yang indah namun merah dan penuh firasat buruk. Dia berdiri tanpa menimbulkan riak lagi di kolam dan menoleh untuk melihat sosok tinggi yang berdiri di tepi kolam. "Bersiaplah untuk kedatangannya," ucapnya dengan nada acuh tak acuh. Sosok jangkung itu, seorang wanita cantik dengan rambut hitam panjang dan mata merah menyala, mengangguk sebelum menghilang begitu saja. Setelah kembali sendirian, pria parubaya itu mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang gelap dan tersenyum. "Akhirnya, kau kembali kepada kami." Beberapa saat kemudian, pria parubaya itu pun menghilang tanpa jejak. Beberapa waktu kemudian, puluhan ribu mil jauhnya, seorang pria memasang ekspresi ketakutan di wajahnya setelah menyadari bahwa pria parubaya itu telah meninggalkan kolam. Klan Asura bergerak lagi. Apa? Klan Asura? Padahal mereka sudah bungkam selama bertahun-tahun. Peringatkan semuanya, jika kita mengganggu mereka sedikit saja, akan terjadi pertumpahan darah lagi di alam primordial. Desas-desus tentang aktivitas mendadak klan Asura menyebar dengan cepat di seluruh alam primordial.
memicu spekulasi dan intrik seperti api yang menjalar. Terlebih lagi, meskipun itu hanya desas-desus, tidak ada yang mempertanyakan keabsahannya atau berani mengkonfirmasinya. Klan Asura, sial, kenapa harus terjadi saat seleksi berikutnya akan segera dimulai? Bagaimana jika mereka berencana untuk berpartisipasi tahun ini? Hahaha, sekalipun mereka ingin berpartisipasi, aku ragu surga akan mengizinkannya. Pokoknya, tidak masalah apa yang mereka coba lakukan. Aku akan mengasingkan diri sampai seleksi dimulai. Terlepas dari status atau kultivasi mereka, sebagian besar pengasingan di alam primordial mengasingkan diri tak lama setelah desas-desus menyebar. Mengubah tempat yang biasanya gaduh dan kacau itu menjadi sunyi dan damai. Sementara itu, di alam bayangan, Yuan diam-diam merenungkan ingatan Tian Xian. Terutama hubungannya dengan klan Asura, tempat Xiao Hua mengaku berasal. Pertemuan pertamanya dengan klan Asura sama sekali tidak ramah. Bahkan, mereka saling berhadapan sebagai musuh. Karena klan Asura bersekutu dengan pasukan Kaisar Langit. Namun, ini tidak berarti adanya aliansi, karena banyak yang dipaksa untuk mendukung Kaisar Langit. Di bawah ancaman pembatasan sumber daya, bahkan pemusnahan total, klan Asura adalah keluarga yang kuat namun kecil yang telah ada sejak zaman Tian Yang. Tetapi baru mulai mendapatkan pengaruh jauh kemudian. Keluarga mereka terdiri dari kurang dari 100 anggota. Meskipun demikian, mereka dikenal sebagai salah satu latar belakang terkuat di surga ilahi, bahkan melampaui 9 klan abadi. Sama seperti Tian Xian, Kaisar Langit menginginkan bakat mereka dan mendekati mereka. Sayangnya bagi klan Asura, mereka didekati jauh sebelum perang surgawi antara dewa dan abadi dimulai. Sehingga mereka harus menanggung tekanan penuh dari kehebatan Kaisar Langit. Sekuat apapun klan Asura, mereka tidak mampu menentang Kaisar Langit dan pasukannya yang besar. Sehingga mereka akhirnya menyerah sebelum bergabung dengan pasukannya. Meskipun pertemuan mereka dengan Kaisar Langit merupakan hal yang disayangkan, hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang pertemuan mereka dengan Tian Xian. Karena mereka bertemu Tian Xian jauh setelah dia berurusan dengan Moru dan mendapatkan kembali ketenangannya. Mereka tidak langsung dimusnahkan tanpa peluang untuk bertahan hidup. Tian Xian, setelah mendapatkan kekuatan yang cukup dan menghancurkan jiwa Moru, mulai bekerja sama dengan pemberontak surga, dan merekrut mereka yang dipaksa untuk tunduk kepada Kaisar Langit ke dalam pasukan mereka sendiri. Klan Asura adalah salah satu dari orang-orang yang dibebaskannya dari belenggu Kaisar Langit. Setelah mendapatkan kembali kebebasan mereka, klan Asura bersumpah setia kepada Tian Xian. Dan memulai kampanye mereka sendiri melawan Kaisar Langit. Membantai semua orang yang dengan sukarela bekerja sama dengannya. Nafsu membunuh yang terpendam dari klan Asura selama ribuan tahun meletus seperti ledakan gunung berapi. Mengejutkan seluruh surga ilahi dan membuat semua orang ketakutan akan kehadiran mereka, termasuk sekutu mereka. Xiao Hua, apa yang direncanakan klan Asura? Mengapa mereka menyegel putri kecil itu di dalam Xiao Hua? Yuan merenung dalam hati, karena sebagian besar ingatan Tian Xian berkaitan dengan pertempuran dan perburuan pasukan Kaisar Langit. Tidak banyak informasi tentang hal-hal lain. Namun, Yuan secara naluriah tahu bahwa dia harus segera bertemu dengan klan Asura. Aku bisa dengan sabar mengumpulkan segel kuno dan diam-diam memasuki alam primordial atau membukanya secara paksa. Apapun keputusanku, itu akan menimbulkan kegemparan di 9 langit, dan memberi tahu Kaisar Langit saat ini tentang keberadaanku. Berkat ingatan Tian Xian, Yuan tidak perlu lagi bergantung pada segel kuno untuk memasuki alam primordial. Namun, metode tersebut pada dasarnya akan mengumumkan kehadirannya kepada seluruh dunia. Pada akhirnya, Yuan berhenti mengkhawatirkan sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Dan fokus pada masalahnya saat ini, malapetaka yang akan menimpa bumi. Setelah melakukan perjalanan hampir 2 minggu tanpa henti, Yuan akhirnya tiba di tujuannya. Kembali ke kota yang telah dijelajahinya selama kunjungan pertamanya ke alam bayangan.
Hal pertama yang dilakukannya saat memasuki kota adalah mendekati patung naga raksasa. Saat Yuan melayang di depan patung naga, dia mengaktifkan tatapan naga untuk melihat apakah dia bisa mengaktifkan patung itu lagi. Namun, tidak ada respons. Beberapa waktu kemudian, dia memindai kota itu dengan tatapan naga. Dan benar saja, dia masih bisa melihat beberapa bangunan bercahaya, yang menunjukkan bahwa ada ujian dari makhluk agung di sana. Setelah berpikir sejenak, dia terbang menuju bangunan yang bersinar paling terang dan memasukinya. Di dalam bangunan itu terdapat patung naga kecil. Tak lama setelah ia memasuki gedung, sebuah notifikasi yang familiar muncul di hadapan Yuan. Pengadilan Sang Agung telah dimulai. Pengadilan Sang Agung telah dimulai. Anda memiliki tantangan baru. Batasi pergerakan musuh selama mungkin. Tingkat kesulitan telah disesuaikan berdasarkan bakat Anda. Terjadi kesalahan. Terjadi kesalahan. Terjadi kesalahan. Bakat penantang tidak dapat dinilai. Tingkat kesulitan telah diatur ke maksimum. Yuan tiba-tiba mendapati dirinya berdiri di tengah jembatan panjang yang dikelilingi awan keemasan, dan sosok yang familiar. Sesosok makhluk berwajah menyeramkan dengan kulit merah dan aura haus darah berdiri di sisi lain jembatan. Iblis ya, di hadapan iblis, kebanyakan orang akan gemetar ketakutan. Tetapi Yuan dengan tenang menatapnya seolah-olah itu hanyalah seekor semut di matanya. Iblis ini memiliki kultivasi pencerahan roh, tetapi dalam hal kehebatan, ia bahkan dapat menyaingi prajurit ilahi. Cegah iblis melewati garis merah selama mungkin. Yuan mengalihkan pandangan dan kepalanya untuk melihat ke belakang, ke garis merah yang digambar di jembatan. Sidang akan dimulai dalam 1 menit. Detik, 59. Detik, 58. Detik, 57. 1 menit penuh untuk bersiap. Sungguh murah hati, gumam Yuan sambil duduk tepat di belakang garis merah. Begitu penghitung waktu mencapai 0, iblis itu mulai berjalan menuju garis merah dengan langkah kecil dan lambat. Namun, Yuan tidak melakukan apapun dan dengan tenang menyaksikan iblis itu perlahan mendekatinya. Melihat ini, iblis itu memasang ekspresi bingung. Tercengang oleh kurangnya perlawanan atau penentangan dari Yuan, seolah-olah dia tidak berniat untuk menghentikannya. Butuh hampir 90 detik, tetapi iblis itu akhirnya berdiri di depan garis merah. Saat iblis itu mengangkat kakinya untuk melangkah terakhir, Yuan dengan tenang bergumam, pedang penyiksaan abadi. Tiba-tiba iblis itu mendapati dirinya tidak mampu mengendalikan satupun otot di tubuhnya. Apalagi menyelesaikan langkah terakhir, seolah-olah sosoknya benar-benar membeku dalam waktu. Menit pukul 1.31. Menit 10. 1 jam, 59 menit. 2 jam berlalu begitu cepat, namun iblis itu tetap membeku dengan kakinya setengah terangkat ke udara. 4 jam, 10 jam, 50 jam. Begitu penghitung waktu mencapai 72 jam, iblis itu tiba-tiba hancur berkeping-keping seperti kaca, diikuti oleh sebuah notifikasi. Anda telah menyelesaikan ujian Sang Agung. Total waktu, 259.200 detik. Selamat, Anda telah mencetak rekor baru. Karena Anda telah mencapai batas jumlah percobaan yang dapat Anda selesaikan, Anda tidak akan menerima hadiah apapun. Yuan sudah tahu bahwa dia tidak akan menerima imbalan apapun karena menyelesaikan ujian Sang Maha Agung, tetapi dia tetap ingin melihat apakah akan ada perbedaan. Ini jauh lebih mudah dari yang kubayangkan. Gumam Yuan pada dirinya sendiri saat meninggalkan tempat kejadian. Namun, saat ia sampai di pintu keluar, ia merasakan tatapan tajam yang tertuju padanya. Dia langsung berbalik. Kau adalah, Yuan sedikit terkejut dengan kemunculan tiba-tiba sebuah mata yang melayang di sudut ruangan. Oh, kau bisa melihatku. Mata itu berbicara dengan nada sedikit terkejut. Kau pasti Sang Agung. Yuan dengan cepat mengenali identitas pemilik mata emas ini. Sang Maha Agung menyipitkan matanya sedikit dan tetap diam selama beberapa saat. Belum lama sejak pertemuan terakhir kita, namun kemajuanmu sungguh
Luar biasa, jika boleh dibilang begitu, ujar Sang Agung. Sang Agung telah menyadari potensi Yuan sejak pertemuan pertama mereka. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia telah meremehkan bakat Yuan sampai sejauh itu. Hahaha, Sang Agung tiba-tiba mulai tertawa. Yuan, benar, mengapa kau menantang persidangan itu meskipun kau tidak akan mendapatkan apapun? Aku cuma ingin begitu. Yuan mengangkat bahu dengan santai. Menarik, kalau begitu izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Mengapa kau kembali ke alam bayangan? Jika kau mencari harta karun, aku khawatir kau tidak akan menemukan apapun selain yang ada di ruang harta karun. Aku di sini bukan untuk mencari harta karun. Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan lebih lanjut situasinya. Sang Agung menatap langsung ke mata Yuan, hampir seolah-olah dia ingin membaca ingatan Yuan seperti terakhir kali. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa dia tidak dapat melihat apapun dan segera menyerah. Aku belum pernah bertemu siapapun yang seberbakat dirimu. Sang Agung menghela napas. Terima kasih. Setelah hening sejenak, Sang Maha Agung berbicara dengan suara serius. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak terakhir kali aku bertemu seseorang dengan separuh potensimu. Akan sia-sia jika bakat seperti itu diabaikan, jadi aku punya sebuah tawaran. Bagaimana kalau kau menjadi muridku? Maaf, Anda ingin menerima saya sebagai murid Anda. Yuan tidak berani mempercayai apa yang didengarnya. Memang benar, jika kau menjadi muridku, aku akan membantumu mencapai alam kenaikan dewa dalam waktu 1000 tahun. Yuan mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana dengan warisanmu? Lalu bagaimana? Apakah pertemuan kita masih akan dianggap sah jika kita bertemu dengan cara seperti itu? Hahaha, Sang Agung mulai tertawa lagi. Harta yang akan kuberikan kepada muridku sendiri tentu akan jauh lebih baik daripada hadiah warisan, sesuatu yang kubuat karena bosan. Sejujurnya, hadiah warisan itu sebagian besar hanyalah sampah acak yang kupungut selama bertahun-tahun. Tentu saja, bahkan sampah yang kupungut pun lebih baik daripada apa yang bisa diberikan oleh keluarga-keluarga teratas di 9 surga. Yuan terdiam mendengar pengungkapan ini. Gagasan bahwa terciptanya warisan Sang Agung berawal dari sekadar kebosanan benar-benar mengejutkannya. Kau tampak kecewa. Apakah itu karena hadiahnya atau karena alasan lain? Tanya Sang Agung. Kurang lebih, keduanya. Seperti yang sudah kukatakan, meskipun harta warisan itu tidak berharga bagiku, namun tetap sangat berharga bagi orang lain, terutama untuk ras manusia. Aku bisa secara acak memilih harta karun dari tumpukan itu dan nilainya akan cukup untuk memicu perang. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir tentang itu jika kamu menjadi muridku. Karena kamu akan memiliki akses ke teknik paling ampuh dan harta karun paling berharga di 9 langit. Ini adalah tawaran sekali seumur hidup. Bahkan para dewa dan kultivator abadi pun tidak akan ragu untuk menjadi pelayanku, apalagi menjadi muridku. Sang Agung terdiam dan dengan sabar menunggu jawaban Yuan.